ketemu lagi kita pada di semester 2 ini ya. Alhamdulillah kita sudah melalui 1 semester berjalan dalam keadaan sehat walafiat, walaupun perkuliahan kita tidak tatap muka secara real, tapi kita sudah berjumpa pada perkuliahan tatap maya sinkron ya, tatap maya dengan sinkron maya ya, perkuliahan sinkron maya ya. Semester lalu ya, walaupun kita dipadatkan ya dalam jadwal itu 2 kali seminggu ya, tetapi kita sampai ada yang 3 kali, malah ada yang 4 kali, sehingga kita bisa mengejar ketinggalan pada semester ganjil menjadi mahasiswa Unsri yang kuliah pertamanya itu di bulan Agustus ya. Kita bisa laksanakan. Kalau yang mahasiswa baru agak tertinggal sedikit ya, dengan situasi dan kondisi kita, perkuliahan dimulai bulan September, sedangkan mahasiswa POI mulai perkuliahan bulan November, tetapi kita tetap satu, yaitu mahasiswa Unsri, Prodi Penjaskes FKIP Unsri. Alhamdulillah ya, berkat rahmatnya mahasiswa 61 orang, 61 ya, bisa bergabung di Prodi Penjas kami, merupakan satu kebanggaan buat saya sebagai Kaprodi, mungkin semua dosen, yang mana telah mendapatkan anak bangsa yang 2 tahun terkatung-katung, sekarang menjadi berliannya ya, berliannya di Universitas Sriwijaya, walaupun tadinya di dalam lumpur, karena dia berlian tetap bercahaya ya, harapan saya seperti itu ya. Alhamdulillah. Tak henti-hentinya saya panjatkan ya syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ya dalam kondisi pandemik masih diberikan kesehatan dan semua aktivitas dapat kita laksanakan ya dalam keadaan bugar, sehat walafiat ya. Ini berkat karunia-Nya dan kita wajib bersyukur ya, semua mahasiswa POI, ex-POI. Dalam kesempatan ini ya, mahasiswa kuliah dasar-dasar ilmu gizi untuk yang pertama, kode GOR 321217 2017 itu menunjukkan bahwa kurikulum kita menggunakan kurikulum 17 ya. Mahasiswa juga mahasiswa angkatan 2017 dihitung di sana itu ya. Jadi menggunakan kurikulum 2017. Ya. Dosen pengampuhnya yaitu saya, Hartati, dan yang kedua adalah Ibu Destrian, Ibu Silpi Arianti, yang insya Allah dalam kesempatan ini selama 1 semester akan bersama-sama untuk menyampaikan materi yang sudah disebutkan ini. Ya. Adapun kegiatan yang akan disampaikan ini ya, antara lain ada 5 keyword di dalam kontrak kuliahnya yang harus diikuti oleh mahasiswa. Yang pertama kehadiran ya. Jadi kehadirannya itu di Unsri itu meminta mahasiswanya hadir 85% dari 100%. Artinya mahasiswa hanya boleh tidak hadir dengan alasan apapun juga 2-3 kali saja ya. 2-3 kali saja. Ya, itu dalam peraturan permainannya ya. Jadi kehadiran itu merupakan bagian penilaian akhir dari kegiatan proses pembelajaran kita, di mana apabila mahasiswa tidak hadir 85%, itu dalam perjanjian kontrak kuliahnya itu mahasiswa tidak bisa ikut ujian akhir semester. Dia harus menyelesaikan dulu tugas yang akan diberikan oleh dosennya, baru mungkin diperbolehkan. Artinya itu bersyarat. Nah, bersyarat. Dan itu juga mungkin sesuai dengan kontraknya, berapa kali dia boleh tidak ikut ya. Sisa dari 85% itu baru
akuin. Kalau enggak, ya itulah tadi. Jadi sudah menjadi kontraknya ya. Bagaimana kehadiran 85%? Apakah mahasiswa setuju? Halo. Halo Bu, izin Bu. Apakah setuju mahasiswa kita kehadiran kita 85%? Halo Bu, izin Bu. Ya, kurang enggak kedengaran suaranya, Rol. Halo, izin Bu. Setuju, alhamdulillah. Semua ikut ya. Artinya coba dua atau tiga mahasiswa lagi jawab pertanyaan Ibu Tati. Ya Bu, setuju Ya Bu. Bu, setuju. Ya, oke ya. Jadi kita sudah kontrakkan bahwa kehadiran itu adalah 85%. Kemudian kedatangan. Kedatangan yang dimaksud di sini adalah hadir pada waktu kita absen di perkuliahan. Itu namanya kedatangan. Tapi kalau kita di kelas kan kedatangan itu tatap muka ya. Itu. Tapi kalau kita di Zoom seperti ini atau di e-learning, kedatangan itu adalah sesuai dengan jadwal. Di jadwal kita itu perkuliahan jam 9.40 sampai jam berapa Bu Silpi? Ya. 11:20 Bu. 11:20. Itu kedatangan. Nah, untuk kedatangan yang dimaksud di sini adalah hadir. Hadir jam 9.40 itu ya, itu adalah hadir yang pertama. Nah, kita akan kontrakkan juga ya mahasiswa Expoy. Kedatangan ini adalah 5 menit ya sebelum jam 9.40 sampai dengan ya 10 menit setelah jam 9.40 itu dikatakan kedatangan. Sisanya tidak dianggap hadir. Boleh ikut kuliah tapi Bapak Saudara tidak dianggap hadir. Ya, karena sudah melalui dari kedatangan yang diharapkan dari kontrak kuliah ini. 5 menit sebelum dimulai perkuliahan sudah hadir, di absennya tidak bisa dibohong-bohongkan. Nanti akan ada reportnya di sana ya, Ibu Silpi. Kemudian terakhir boleh di absen itu Bu Silpi apabila dia 10 menit setelah jam 9.40, artinya hanya jam 9.50. Sisa dari situ boleh ikut kuliah tapi dianggap tidak hadir. Bagaimana? Setuju apa enggak? Kita 5 keyword ini membuat kita disiplin karena seorang guru itu harus dimulai dari disiplin. Disiplin itu adalah modal tanggung jawab. Jadi akan dimulai dari disiplin baru seseorang itu punya tanggung jawab. Ya. Bagaimana? Tolong dijawab. Silakan Asrul dan kawan-kawan. Bu Tati. Paham dengan maksud kedatangan di sini? Ibu. Ya. Mohon maaf Bu, sebelumnya ini ada info dari Asrul bahwa mahasiswa Expo ini namanya Naswiranto terkena dampak ini Bu, gempa di Sulawesi Bu. Jadi posisinya Naswiranto ini sedang mengungsi. Info yang diberikan oleh Asrul Bu. Iya, enggak apa-apa Bu Silpi. Kalau yang seperti itu tetap ada toleransi. Ya, kita toleransi. Kita paksakan tidak ya tidak terkecuali nanti ada terkecuali artinya kita juga harus tahu ya. Nah kalau enggak seperti itu karena kita ini sinkron ya, sinkron maya, bisa saja Bu Silpi ya mahasiswa ini aduh Bu sinyalnya enggak ada ya, enggak dengar Bu suaranya tidak jelas. Nah yang seperti itu kami nggak akan nuntut, nggak apa-apa silakan. Tapi kalau kita sudah kontrakkan seperti ini, artinya kalian berbohong. Nah, hubungannya berbohong itu ada hubungannya dengan karakter. Ya, berbohong itu adalah perbuatan dosa.
Artinya sekali dia mengatakan seperti itu, sudah menabung dosa. Bagaimana coba kalau seseorang itu nabung? Artinya kan semakin lama kan semakin berbunga dia banyak jadinya. Ya, yang tidak pernah kita ketahui bahwa kita sudah berbohong. Nah itu. Makanya kita kontra ini adalah merupakan tanggung jawab awal kita pada kegiatan perkuliahan kita. Artinya kalau sudah kita kontrakkan seperti ini, Bu Silpi, enggak apa-apa kalau dia bilang, enggak dengar Bu Silpi, enggak dengar. Bu, sinyalnya jelek, enggak apa-apa. Sinyalnya bagus, dia bilang jelek, artinya dia sudah mulai berbohong 1, nanti berbohong 2, dan seterusnya. Enggak apa-apa. Kita sebagai dosen ini dibohongi, alhamdulillah. Tapi kata orang agama lain itu nanti ada karma loh. Ya. Pasti akan kita rasakan juga nanti di kemudian hari. Nah, makanya kita sebagai orang yang calon guru, kita kan guru itu kan TOT, sekarang kita belajar, nanti kita terapkan. Nah, sekali kita berbohong, nanti kita akan dibohong-bohongin lagi sama generasi berikutnya, seperti itu. Kalau saya dan Bu Silpi ya alhamdulillah ikhlas-ikhlas saja, tapi hubunganmu dengan Tuhan tidak menjadi tanggung jawab kami ya, seperti itu. Ya. Nah, kita kan ya kita ikut ilmunya orang Jepang, dimulai dari disiplin. Disiplin itu adalah modal orang untuk memupuk karakter yang baik. Ya. Di mana-mana kita ini sudah kehilangan jati diri karakter. Kita sudah tidak bisa lagi mengontrolnya, apalagi dengan perkuliahan seperti ini. Nah, maka dari itu sebagai insan intelektual kita tanamkan itu, ya. Kita membuat janji, ya. Sedangkan di agama Islam bermula janji adalah hutang. Nah, sudah berbohong, berutang lagi, alangkah banyaknya, ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kedatangan yang dimaksud itu adalah ya yang pertama hadir sesuai dengan jadwal yang ada di perkuliahan. Nanti kalau misalnya kita rubah, Bu Silpi dan Bu Artati akan katakan, tidak bisa ya ketua tingkat sampaikan sama kawan-kawannya hari ini kita mundur. Kita mundur. Jauh sebelumnya akan kita sampaikan. Seperti itu. Tidak bisa ya kita masuk jam sekian karena ada ini, jadi nanti perkuliahan akan kita ini. Tidak berarti kita sewena-wena loh Asrul dan kawan-kawan ya. Wah enak dosen bisa merubah waktu. Tidak. Kita tetap akan jaga. Kalau tidak seketika misalnya pada waktunya tidak bisa masuk, dipanggil-panggil tidak datang. Tidak bakal terjadi seperti itu. Jauh sebelumnya akan kita kabari. Itu wujud dari tanggung jawab kita terhadap mata kuliah ini ya. Seperti itu. Nah, jadi kedatangan itu yang saya maksud kita simpulkan bahwa wajib hadir 5 menit sebelum ya sampai dengan 10 menit sesudah. Itu 15 menit sudah toleransinya ya. Toleransinya sudah 10 menit. Bagaimana kawan-kawan Asrul? Apakah setuju dengan kontrak kita ini untuk kedatangan? Siap, setuju Bu. Setuju, Bu. Oke, terima kasih kalau begitu Setuju, ya. Kemudian pakaian. Ya, yang ketiga adalah pakaian. Ya. Kalau kita tatap muka, pakaian seorang mahasiswa yang berkarakter itu adalah pakaian yang sebagai guru itu beda dengan mahasiswa yang lain. Ya, dari pakaian itu sudah orang tahu, aduh, hebat sekali itu pakaiannya itu. Orang tidak cakep menjadi cakep, orang tidak ganteng menjadi ganteng. Orang tidak cantik menjadi cantik, ya. Jadi dari tampilan pakaian busana dari busana itu, ya, membuat orang itu bisa kelihatan dari auranya. Aduh, luar biasa tuh tampilannya. Nah, beda kan dengan yang aut-autan seperti mahasiswa yang lain. Kita tidak usah mencontoh karena kita adalah calon guru. Bahwa di mana pakaian guru itu di FKIP itu sudah ada pedomannya, sudah ada SOP-nya. Sudah ada SOP-nya. Jadi peraturan yang mengikat buat mahasiswa itu nanti mungkin Bu Silpi kita share ke grup ini bahwa pakaiannya seperti apa, nanti saya akan mintakan ya.
Yang perempuan seperti apa, yang laki-laki seperti apa, itu sudah ada. Khusus untuk mahasiswa FKIP. Tidak untuk mahasiswa lain di Universitas Sriwijaya. Artinya kita sudah ada peraturan yang mengikat tentang pakaian. Nah, mungkin sudah pernah Ibu Tati bacakan di semester lalu ya, kalau laki-laki harus bercelana dasar ya, berbaju atau berkemeja, baik itu lengan panjang maupun lengan pendek, tidak diperkenankan berbaju kaos oblong ya. Nah, kalau di olahraga mungkin kalau dia kaos berkerah masih dibolehkan, tapi mungkin kita lebih bagus berkemeja saja ya, sama seperti yang lain ya. Jadi tidak usah berkaos kerah pun, kalau bisa kuliah jangan dipakai ya. Jadi kita tetap berkemeja. Mau warna apapun boleh, mau corak apapun boleh, batik boleh, asal judulnya kemeja ya, seperti itu. Nah, untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan ya, yang dilarang itu laki-laki celananya tidak pakai jin. Ya, dekan FKIP sangat-sangat tidak suka mahasiswa FKIP itu menggunakan jin. Ya, kalau zaman kami dulu ya, jin itu kalau mahasiswa pakai jin, mana kudanya. Jadi artinya dia dikatakan orang yang pakai jin itu hanya penunggang kuda, ya. Nah, kalau zaman kita maju ini tidak, memang semuanya itu pakai jin. Jin itu memang busana untuk santai yang dimaksud. Jadi kalau untuk kuliah tidak termasuk kategori busana santai. Jadi busana resmi. Jadi harus pakai bahan dasar, ya. Boleh katun, ya, boleh apa. Yang jelas tidak berbahan jin. Seperti itu. Laki-laki dan perempuan sama. Justru yang perempuan tidak boleh pakai celana panjang. Makanya kami kalau hendak ngajar baru boleh pakai celana. Jadi kalau masuk ke dalam ruangan itu luar biasa dilihat oleh prodi lain itu. Waduh, bagaimana coba. Jadi kita perempuan ini dosen maupun mahasiswa harus pakai rok. Ya. Nggak boleh pakai celana walaupun bahan dasar. Nah, ada peraturannya. Bagi yang berhijab, silakan dipantes-pantesi blusnya itu ya, silakan ya. Mana yang pantas, nggak mungkin juga ya dia berhijab tapi pendek ya. Tetap harus kita jaga. Yang pantas itu seperti apa, yang nggak boleh ketat, namanya orang sudah berhijab, masa pakaiannya ketat-ketat, ya nggak boleh juga. Pantasnya seperti apa, tidak ada misalnya batasan-batasan harus bagaimana, itu pribadi kita yang menyatakan pantas dan tidak pantasnya. Ya, mungkin seperti itu. Untuk pakaian. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan untuk pakaian, silakan. Mungkin ditambahkan bagi yang tidak berhijab, yang beragama lain dari Islam, atau yang masih Islam tapi belum berhijab, silahkan saja, tidak apa-apa. Rambutnya dibuat rapi, ya, dibikin rapi. Bagaimana rapi itu, ya, untuk perempuan. Kalau boleh, saya sarankan tidak perlu dicat-cat. Mau warna krem, mau warna ungu, warna biru, mau coklat. Sebagusnya nggak usah, alamiah aja ya. Kalau rambutnya panjang alangkah bagusnya dirapikan dengan dijepit rambutnya biar wajahnya kelihatan ya, tidak perlu diurai-urai ya, pasti cantik ya. Justru yang seperti itu nampaknya akan tidak cantik. Yang laki-laki ya juga ya dirapikan ya. Jadi ini kita masih di pakaian ya. Bagaimana dengan pakaian? Sudah bisa dimaklumi, sudah bisa dipahami, setuju dengan pakaian rapi tadi?
Siap, Bu. Siap, setuju, Bu. Kriteria rapi yang sudah saya jelaskan? Siap, Bu. Setuju, Bu. Setuju ya? Halo? Ya, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Siap, setuju, Bu. Alhamdulillah, setuju ya. Nah, kita masuk lagi ke rambut. Siapa yang di bawah, yang paling bawah? Bu Silpi? Ini. Ya, Bu. Yang mana, Bu? Oh, Najmi. Najmi Alpin. Nah, rambutnya itu harus seperti Najmi Alpin ya. Tuh, ya. Kemudian kalau Alamsa rambutnya kelasnya itu kelas rambut tebal ya. Jangan panjang-panjang ya. Boleh bola pinggir ya, tapi dirapikan. Nanti kanan kirinya sudah cepak kayak polisi tentara tapi atasnya masih bisa digulung dengan jari, itu kategorinya masih panjang. Apalagi itu kalau si Alamsah ya, itu ditarik ke belakang ya rambutnya, jadi tidak ngewer-ngewer ke poni ya. Ya masih bagus ya. Kalau bisa dipendeki sedikit ya Alam, karena kategori rambut kamu tuh rambut yang lebat ya. Nah, jangan sampai dia jatuh ke kening. Ini jadi tidak bagus ya. Nah, seperti itu ya. Jadi pasti penampilannya akan lebih ganteng ya, perkasa begitu ya. Jadi nggak usah panjang-panjang rambutnya, karena kita bukan seni ya, walaupun di penjas itu ada seninya juga, dalam arti kata bukan seni yang dimaksud seperti itu ya. Jadi seperti itu ya mungkin yang bisa saya katakan di rambut. Jadi rambut tadi saya sudah katakan harus betul-betul dirapikan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Mungkin mahasiswa sudah paham ya dengan apa yang Ibu tadi sampaikan ini ya. Siap, paham, Bu. Bu lagi ada ini pekerjaan ini Bu, ya maafkan dulu. Paham ya? Jadi rambut tidak boleh terlalu panjang, ya bagi laki-laki harus rapi, ya. Kemudian jangan sampai seperti orang seni, walaupun di penjas itu ada seninya juga, ya seni dalam peraturan, ya dalam kegiatannya. Ya, tapi untuk rambut tetap harus rapi, ya, memang harus diatur seperti itu. Bagaimana dengan rambut? Ya tadi yang perempuan sudah saya katakan tidak boleh dicat-cat, ya. Kalau panjang dia harus dijepit, ya. Kemudian kalau dia terurai pendek seperti itu, ya. Ya tidak juga seperti laki-laki. Kita tetap menampakkan bahwa kita seorang perempuan yang anggun ya, yang betul-betul bisa dihargai orang dengan tampilan kita. Seperti itu ya. Yang berhijab sesuaikan pakaiannya. Jangan sampai dia berhijab tapi menantang, orang terpesona melihatnya, bukan karena keanggunannya, tapi terbelalak mata dengan keanehannya. Ya. Seperti itu ya. Jadi kita juga harus bisa merasa ya. Kebetulan ya kalian mempunyai ada 4 orang dosen perempuan, 5 sama Prof. Fauzia. Saya yakin semua tampilannya ya bisa menjadikan teladan untuk mahasiswa semua ya. Menjadi teladan ya. Kita tidak pernah berpakaian yang yang aneh-aneh tampilannya. Rambutnya juga nggak ada yang aneh-aneh dosennya itu ya, semuanya bagus. Ya. Kalau yang perempuan ada 5 orang ya, semuanya berhijab. Ya, semuanya berhijab. Ya. Jadi sudah memberikan contoh sebagai dosen yang bisa ditiru. Ya. Kita di rumah saja lihat nih pakaiannya, tidak pakaian tidur ya, kita tetap menghargai mahasiswa, kita berpenampilan ya sesuai dengan kalau kita tatap muka di kelas seperti itu ya. Jadi pakaian, rambut sudah ya. Oke, sekarang penilaian ya. Bagaimana, rambut sudah oke ya? Oke. Jadi
penilaian. Nah, untuk penilaiannya itu tadi ya ini ya kehadiran ini Bu Silvi bilang 80 sampai 85%, kemudian maksimal 3 kali pertemuan tidak hadir, ya. Kemudian penilaiannya itu ada nilai tugas, kemudian ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester, ya. Jadi, ya, ini yang dimaksud dengan penilaian pada kegiatan proses perkuliahan kita, ya. Jadi ada 4 hal ya yang harus diketahui, yang harus dipatuhi sebagai tanggung jawab untuk penilaian pada proses kegiatan perkuliahan di Prodi Penjaskes. Ya. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ya. Jadi uraiannya seperti ini. Di penilaian itu ada 4 hal, ya. Yang pertama absennya, ya. Jadi kehadiran tadi. Kemudian yang kedua tugas-tugas, ya. Nanti Bu Silvi akan jelaskan tugasnya apa saja. Kemudian mengikuti UTS, ya. Mengikuti UTS. Kemudian UAS. Untuk 2 ini Bu Silvi mungkin UTS sama UAS ini boleh kita terapkan ya, kita terapkan dari keyword dari kegiatan perkuliahan di Prodi Penjas itu tadi ya. Kita lihat rambutnya, kemudian kita lihat tampilan pakaiannya, ya. Dia tidak kita izinkan ikut UTS dan UAS kalau dia tidak sesuai dengan kontrak kita tadi. Bu Silvi kita keluarkan langsung, tidak usah ditanya-tanya. Jadi dia nanti akan mengulang untuk kegiatan itu. Sama kalau di POI semester lalu kita berikan keringanan itu, tidak seperti itu. Yang penting kejar bisa ikut 1 semester. Tapi di kelas reguler kita buat seperti itu, tidak bohong, boleh tanya. Ya, begitu di absen mau hadir untuk UTS panjang rambutnya, klik keluar. Tidak boleh ikut. Potong dulu rambutnya, ganti dulu bajunya, nanti minggu depan kita ketemu lagi. Itu kita lakukan seperti itu loh, ya, ke mahasiswa. Karena kita tidak tatap muka, kita tidak tatap muka itu susah lihatnya. Jadi kita juga harus buat peraturan yang membuat kita bisa sama seperti tatap muka, seperti itu. Bagaimana? Setuju? Ya, kita terapkan di UTS dan UAS-nya, ya. Jadi kalau rambutnya panjang, dia tidak berbaju bagus, maksudnya tidak sesuai dengan kontrak kita tadi, klik kita keluarkan, tidak boleh ikut. Setuju enggak? Setuju, Bu. Siap, setuju, Bu. Oke, terima Setuju, Bu. kasih. Ya. Jadi itu yang dimaksud ya. Jadi kita akan implementasikan kontrak kuliah kita itu mulai dari UTS dan UAS. Jadi seperti itu. Ya. Mungkin Bu Silvi boleh bacakan, silakan lanjutkan ya. Untuk Oke, terima kasih Bu Tati. Ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Bu Tati. Kita lanjutkan ke deskripsi mata kuliah dasar-dasar ilmu gizi dengan bobot SKS 2 SKS ya. Pada awal mata kuliah ini akan dibahas mengenai kebutuhan dan kecukupan gizi, termaksud kecukupan gizi berbagai kelompok fisiologis sesuai dengan daur kehidupan. Selanjutnya akan dibahas pengantar dasar-dasar ilmu gizi, manfaat seimbang, gizi esensial, menghitung status gizi, menghitung karbohidrat dalam makanan, sumber bahan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak, menu seimbang atlet, menghitung makan atlet berbagai cabang olahraga, gizi bagi cabang olahraga, pengukuran tebal lemak berbagai cabang olahraga, kebutuhan karbohidrat saat pemulihan latihan berbagai cabang olahraga,
kebutuhan protein, latihan berbagai cabang olahraga, kebutuhan vitamin saat melakukan olahraga, kebutuhan cairan dalam melakukan olahraga pada olahragawan, penyakit akibat kekurangan dan kelebihan makanan, konseling gizi atlet. Jadi ini adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah yang kita akan ampu satu semester dari pertemuan ke-1 sampai 16 ya. Kita lihat untuk rencana pembelajaran semester. Nah, ini ada 16 materi ya, 16 pertemuan juga. Yang tertulis di PowerPoint Ibu ini kuliah, artinya dosen yang memberikan materi. Itu ya, yang kuliah. Nah, pada saat setelah dosennya memberikan materi, akan diskusi kelompok. Oke, jadi setelah ini silakan dibagi kelompok. Ya, dibagi kelompok. Kita lihat dulu materi per materinya. Pada pertemuan 1 hari ini kontrak perkuliahan dan materi. Ya, yang kedua adalah menjelaskan gizi esensial dalam kehidupan. Nah, materi ini akan diberikan oleh Ibu Hartati dan Ibu Silvi. Ya, kemudian di pertemuan ketiga penentuan status gizi dengan menghitung BMR. Masih dosen yang memberikan materi, dan pada pertemuan keempat menu makanan sehat bagi atlet, yaitu menghitung kebutuhan kalori, sama masih dosen yang memberikan materinya. Pertemuan kelima mengukur tebal lemak berbagai cabang olahraga. Masih dosen juga yang memberikan materi, dan di pertemuan keenam baru kita melakukan diskusi, ya, diskusi kelompok tentang ruang lingkup dan konsep dasar ilmu gizi. Boleh dicatat khusus untuk materi diskusi kelompok, ya, dimulai dari pertemuan ke-6. Silakan dicatat. Oke, sudah, atau difoto dulu. Silakan. Sudah Bu, di screenshot saya kirim ke grup. Ya, dan yang kedua itu kandungan kalori dalam makanan di e-learning, tapi ini masukkan di diskusi ya. Di e-learning karena mahasiswa Expoi belum bisa mengakses e-learning ya. Jadi nanti pada saat sudah boleh buka e-learning-nya. Tapi selagi belum, silakan nanti kita bahas ya secara kelompok. Oke, nanti kita bahas khusus untuk e-learning ya. Kita lanjut ke pertemuan ke-8. Setelah pertemuan kedua, materi sampai ke-7 itu akan ada UTS. Materinya dari pertemuan kedua, ya dari awal nanti dosen memberikan materi sampai materi terakhir presentasi kelompok. Itu untuk materi UTS. Pada pertemuan ke-9 selanjutnya adalah makanan yang seimbang. Ini juga diskusi ya, tolong di screenshotkan saja, nanti dibagi kelompoknya. Kemudian di pertemuan ke-10 materinya adalah kebutuhan karbohidrat dalam pemulihan latihan. Oke, yang ke-11 sumber makanan yang mengandung karbohidrat, protein dan lemak. Ya, yang ke-12 gizi atlet. 13 kebutuhan protein latihan berbagai cabang olahraga. Yang ke-14 kebutuhan antioksidan dalam pemeliharaan latihan. Dan pertemuan 15 kebutuhan cairan saat berolahraga. Di akhir pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Soalnya akan dibuat juga materinya dari pertemuan kedua, karena ini adalah ujian akhir semester. Sampai dengan materi kebutuhan cairan saat berolahraga. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut?
tentang materi selama 1 semester dasar-dasar ilmu gizi. Silakan yang mau bertanya, tolong aktifkan mikrofonnya dengan menyebutkan nama ya. Ada pertanyaan nggak? Khususnya untuk materi diskusi kelompok. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ya. Bu Tati, jadi dibagi 9 kelompok, Bu ya. Iya. Dan yang lain juga 9 kelompok dengan 9 materi. Oke, ada pertanyaan nggak mahasiswa sekalian? Ada pertanyaan? Gimana dengan instruksi tugasnya? Apakah sudah dipahami? Ya. Jadi mungkin saya bisa jelaskan sedikit supaya mahasiswa tahu ya. Jadi perkuliahan ini setelah hari ini ya, kita kontrak kuliah, kita sudah jelaskan ya, 16 kali pertemuan itu apa saja ya, dengan peraturan yang mengikat tadi pada awalnya. Kemudian dimulai dari kuliah, maksud kuliah itu dosen yang menyampaikan materinya ya. Jadi dimulai dari dosen menyampaikan materinya. Itu ada 4 kali pertemuan ya selama 4 minggu. Jadi 4 minggu ke depan itu kita akan memberikan kuliah kepada mahasiswa. Materinya sudah terukur seperti ini, sudah tercatat seperti ini ya. Jadi mulai dari menghitung gizi esensial dalam kehidupan sebagai mahasiswa dan sebagai orang biasa dan sebagai atlet ya, mungkin kita akan berikan contoh seperti itu, cara mengukurnya seperti apa ya. Saya boleh tanya, kemarin ada di-share ya oleh Asrul itu sama Pak Mei, ada atlet yang akan berangkat PON. Bagaimana dengan gizi atletnya? Bagaimana? Apakah ada ahli gizinya dalam mengukur menu makan? Karena gizi ini ya hubungannya dengan makan ya. Biasanya kita ini makan asal kenyang. Mau itu atlet, mau tidak atlet, yang penting kenyang. Nah, kalau atlet profesional seperti itu masih mengandalkan makan asal kenyang, nggak bisa jadi atlet dia. Iya, nggak bisa jadi atlet. Makanya, siapa tuh? Asrul, siapa temenmu itu? Ada seorang pelatih, satu orang atletnya, ya. Ya betul. Kemarin saya sempat kasih respon itu. Izin Bu, atas nama Fernando dan Budi Pratama Bu. Gimana? Atas nama Fernando dan Budi Pratama Bu. Ya, atas nama Fernando dan Budi Pratama. Ada hadir hari ini? Hadir, Bu. Hadir. Yang jadi atlet siapa, mana? Coba tampilkan. Lagi ke WC, Bu. Oh, yang jadi pelatih mana? Iya, Bu. Oh, alam saya. Hadir, Bu. Mana? Mana yang jadi Budi ya, yang jadi pelatih. Iya. Ya, Bu. Budi yang jadi pelatih PON ya. Pelatih apakah? Kebetulan saya lagi di pelatih juniornya, Bu. Pelatih junior di cabang olahraga apa? Di cabang olahraga senam lantai, Bu. Oh, pelatih junior di cabang olahraga senam lantai. Oke. Sebagaimana kolaborasi kamu melatih dengan ahli gizinya, pelatih gizinya? Bagaimana? Mohon izin menyampaikan, Bu, bahwa di Sumsel ini memang kekurangan di ilmu gizinya, Bu. Apalagi dengan kendala biaya,
sama kendala biaya di pemerintah Bu, itu belum jelas. Jadi untuk ke gizinya itu diberi tahu dia. Walaupun nanti programnya itu dia laksanakan sendiri di rumah ya. Dia laksanakan sendiri di rumah. Nanti Bu Silvi akan jelaskan itu ya. Ya Budi. ya, Bu. Oke, Ya, selamat Bu. untuk Budi ya. Oke. Ya Bu. Seperti itu ya. Jadi mulai dari penentuan status gizi dengan menghitung BMR itu kita awal dari kegiatan itu. Kemudian menghitung menu makanan sehat bagi atlet dan semua kita ya, bagaimana jumlah kalori yang dibutuhkan untuk berbagai cabang olahraga, kemudian mengukur tebal lemak sebagai cabang olahraga. Maksudnya begini, misalnya kamu pelatih senam ya, pelatih senam. Jadi bisa tahu kamu pelatih senam itu atlet yang melentik-lentik cak ulet nangko itu cak mano, berapa tebal lemak yang harus kita tahu ya. Kan banyak yang nggak tahu tuh, asal-asal saja ya. Bagaimana coba? Nah, itu harus ada ukurannya. Dia pemain voli, dia pemain sepak bola, tebal lemaknya harus berapa supaya dia bisa ya, sebagai strikernya berapa, sebagai back supaya kuat itu seperti apa. Jadi sudah ada ilmunya ya, sudah ada ilmunya. Jadi dia tahu bagaimana cara mengkondisikan atletnya seperti itu ya. Jadi ada hitungannya. Budi, apakah kamu sudah tahu untuk menentukan tebal lemak atlet binaanmu untuk senam? Halo Budi. Iya Bu. Aduh, rambutnya pantas dia nggak mau keluar Bu Silvi, rambutnya seperti Michael Johnson itu nah rambutnya. Nah, rambut kering tidak diminyaki ya. Nah, kayak gitulah. Ya. Potong ya minggu depan. Itu nanti di pertemuan ke-8 bisa terdilit dari Bu Silvi itu kalau rambutnya seperti itu. Iya Bu. Nah, ya. Nah, yang saya tanya, apakah Budi sudah dapat pelatihan bagaimana menentukan tebal lemak untuk atlet senam lantai? Izin Bu, belum Bu. Oh belum ya, nanti Bu Silvi akan ajarkan itu ya. Jadi Cak Mano Budi bisa membuat atlet senam lantainya melentik-lentik cak ulet nangko ya. Atau orang Palembang. Budi orang mana? Aku aslinya orang Pagaralam Bu, tapi keturunan orang Jawa. Berarti ngerti dengan omongan Ibu nih ya. Kalau nak bahasa lain lagi ya kuritinya. Nah, ya, jadi sudah tahu bagaimana cara menciptakan atlet yang bisa melentik-lentik cak ulet nangko pada cabang olahraga senam lantai. Nah, seperti itu ya. Jadi tebal lemaknya harus tahu seperti apa. Nah, kita bisa hitung. Kalau nanti sudah tahu, oh lemaknya berlebih, kita harus buang di bagian mana yang kita bisa lihat ya, yang bisa melalui latihan fisiknya seperti itu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya itu ya ruang lingkup konsep dasar ilmu gizi. Untuk selanjutnya ada diskusi dan ada e-learning. Nah, diskusi itu mulai hari ini mungkin Bu Silvi akan membagi kelompoknya. Diskusi itu nanti kita bagi dalam kelompok, artinya mahasiswa dalam kelompok itu bertanggung jawab untuk memaparkan, mempresentasikan dari materi yang sudah diberikan pada kelompoknya. Ya, sama seperti kita kemarin di media itu membuat medianya. Nah, sekarang ini kita mencari bahannya. Nanti Bu Silvi akan bisa bantu untuk buku-buku pendukungnya ya. Nah, kemudian yang e-learning ya, e-learning itu artinya ya tetap didiskusikan tapi nanti hasilnya di-upload ke e-learning. Dia
dia kirim ke e-learning. Nanti akan ada forum diskusi di sana, kemudian dia kirim ke tugasnya itu dimasukkan ke e-learning seperti itu. Jadi ada outcome-nya, ada hasil atau ada tugas yang harus dimasukkan di e-learning. Ya, tetap diskusi kegiatannya, tapi ada yang dimasukkan ke e-learning, ada yang tidak. Ya, seperti itu Bu Silvi ya. Seperti itu. Iya, Bu. Bentar. Ibu, mungkin tambahan sedikit, Bu. Ya. Karena kita di dasar-dasar ilmu gizi, mahasiswa sekalian pada saat kuliah di hari Senin yang akan datang itu sudah menyiapkan seperti kertas sama pena, Bu ya. Karena kita kan banyak menghitung, Bu ya. Ya. Oke. Nah, yang untuk kuliah itu 1, 2, 3, 4 pertemuan itu nanti saya tagih catatannya. Ya. Karena kalau tidak ditagih biasanya itu hanya nonton. Ya, sedangkan di dalam kelas saja banyak yang nonton. Saya pada akhirnya nanti tetap akan saya tunjuk untuk menjelaskan. Jadi saya minta itu, kalau ini saya suruh kumpul bukunya catatan itu, ya. Karena ilmu gizi ini adalah ilmu dunia akhirat. Artinya kalau kita bisa berbuat seperti apa yang dianjurkan oleh ilmu ini, maka kita akan sehat dunia dan akhirat. Artinya sehat di dunia itu kita bisa berbuat apa saja. Otomatis ya, lantaran akhirat itu kita kan, nah misalnya kita sudah bisa bekerja ya. Jadi dari bekerja itu kita punya uang, uangnya kita bisa sedekah. Coba kalau kita sakit. Jadi kalau dia sudah tahu bagaimana betul memelihara kesehatan melalui makan yang sempurna itu, makan sehat itu seperti apa, dia akan selalu sehat. Dia akan berpenampilan lebih muda dari usianya. Ya, dia akan berpenampilan lebih muda dari usianya. Biasanya seperti itu, ya. Karena beda kalau yang tidak mengerti dengan gizi. Lihat aja itu orang-orang itu ya. Dia berpenampilan lebih tua dari usianya. Artinya makanan sehat, makanan atau ilmu gizi itu bisa menjaga kesehatan kita secara hakiki ya, seperti itu. Nah, mungkin 2 itu yang Bu Silvi yang harus kita jelaskan. Jadi tadi Bu Silvi ini kuliah, artinya dosennya akan menyampaikan. Jadi ada diskusi, mahasiswa yang mencari materinya kita paparkan, nanti kita diskusikan. Yang e-learning tetap kita diskusikan, tapi dia harus masukkan di e-learning sebagai tugas luaran dari kegiatan perkuliahan tersebut. Seperti itu. Ya, itu tambahan dari saya. Silakan Bu Silvi. Oke, mungkin nanti Bu ya pembagian kelompok untuk diskusi ini kita sesuaikan aja Bu berdasarkan kelasnya Bu ya. Kelas A namanya siapa aja kayak gitu supaya pada saat mau merekap nilai Bu biar mempermudah kita juga Bu dosennya untuk tinggal memasukkan menyesuaikan dengan kelasnya saja Bu. Kelas A, kelas B dengan kelas C. Iya, Bu Silvi kan itu kan ada 9 materi kan? 3 ya, aja Bu. Kelompoknya. Jadi 1 kelas 3 kelompok. Kelas A 3 kelompok, 3 materi, tinggal ditunjuk aja nanti. Kemudian mau diundi juga boleh ya. Kemudian 3 kelompok lagi di kelas B, 3 kelompok lagi di kelas C, ya. Seperti itu. Jadi kan 9 jumlahnya tuh. Jadi nggak usah ya, kita tidak berarti diskreditkan, nggak boleh gabung, tidak. Biar sedikit lebih mudah dalam organisasinya ya. Seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Ada? Halo? Silakan. Sudah paham belum? Kenapa? Bengong ya? Jangan bengong lah. Perdana kok, masa sudah bengong? Bingung ya? Halo? Asrul, mana kawan-kawanmu? Halo, izin Bu. Ya, silakan Halo? Asrul.
Ya, silakan. Izin Bu, yang untuk 9 materi itu materinya apa aja dia Bu? Ini sudah 9 materi yang ditampilkan. akan dibagi. Yang ini ya Bu? Iya, yang dari 6 ya, dari nomor 6. Dari nomor 6, Dari 6 sampai ke 15 gitu ya Bu? iya, sampai ke 15. Baik Bu. Ada Izin lagi? juga, Bu, untuk Boleh. izin Bu untuk e-learning. Untuk e-learning kami kan belum bisa Bu, belum bisa diakses. Itu bagaimana Bu? Tadi kan Ibu bilang ada mengupload e-learning Bu. Ya kan untuk diskusi kan masih lama ya, 4 pertemuan ke depan. Ya enggak? Mudah-mudahan e-learningnya sudah bisa Oi. kalian akses. Ya, mudah-mudahan. Kita lihat saja nanti kan 1, 2, 3, 4 pertemuan ke depan. Ya, Asrul? Ini kan pertemuan ke-6 untuk diskusi. Ya. Ada lagi? Kalau pertemuan ke-6 berarti masih 5 minggu, Asrul. Masih 5 minggu lagi. Masa nggak dapet bahannya, Asrul? Pastilah dapet Enggak, Bu. ya. Maksudnya Siap, Bu. di e-learningnya, Bu, untuk mengupload di e-learning kan Oh, upload di terkendala. e-learning. Ya, Ah, iyalah ah. kan di pertemuan masih 6 kali pertemuan lagi. Di pertemuan ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah pertemuan 5 itu kan ada kandungan kalori dalam makanan itu kan yang dimaksud Bu Silvi itu kan di e-learning kan. Artinya diskusi hasilnya itu dimasukkan ke e-learning. Ya. Di-upload ke e-learning, ya. Seperti itu. Ya, maksud Ibu Tati, maaf sebelumnya, Bu. Mungkin maksud Ya. Asrul itu bagaimana apabila e-learning itu belum bisa diakses seperti itu, Bu. Oh, ya mudah-mudahan bisa. Ya, Yang tidak bisa kita bikin cara lain, ya. Pokoknya pada prinsipnya Asrul kita tidak akan mempersulit mahasiswa, ya. Dengan sarana prasarana yang ada di Unsri kita gunakan saja. Kalau bisa, kalau tidak bisa kita pakai cara lain, ya. Ini suatu program pelaksanaannya itu akan bisa dievaluasi apabila sudah berakhir, ya. Jadi kalau yang lalu itu rasa-rasanya di e-learning kalau ini bisa kita gunakan. Kadang-kadang memang misalnya ada macetnya, ya udah nggak apa-apa, kita tunda, ya kita carikan jalan keluar yang lain seperti itu. Khusus untuk mahasiswa POI karena e-learning itu ada hubungannya dengan macam-macam, ya harus ada NIM, harus ada akun, ya harus ada email, aplikasi. Jadi itu kita lengkapi dulu, ya nggak bisa masuk bergabung di sana kalau syarat-syaratnya belum lengkap. Alhamdulillah semuanya itu sudah disiapkan untuk mahasiswa Expoi. Artinya syarat untuk bergabung di e-learning itu sudah ada. Nanti sewaktu-waktu seperti hari ini belum bisa tuh digunakan. Kita semua perkuliahan juga pakai Zoom seperti ini. Sama. Jadi tinggal peraturan yang ini kita tetap buat karena ini memang permintaan dari universitas, kita laksanakan. Tinggal nanti Bu Silvi akan melaporkan pada hari ini tidak bisa menggunakan e-learning, tidak bisa menggunakan fasilitas atau aplikasi e-learning yang ada di Unsri, kami ganti dengan Zoom. Nanti Bu Silvi akan masukkan kegiatan ini ke e-learning nantinya. Bu Silvi yang akan memasukkannya kegiatan kita ini, seperti itu. Nah, ia juga Bu Silvi akan memberitahu, iya masukkanlah, sudah bisa, seperti itu. Ya, enggak apa-apa, tunda aja dulu, kirim ke email Bu Silvi dulu aja. Nah, jadi kita jalan saja terus, kita ikutin. Jangan kita pikir kegagalannya, pokoknya kita tetap berusaha untuk selalu bagus. Seperti itu ya, Asrul. Siap, Bu. Ya, ada lagi pertanyaan? Lanjutkan. Ada lagi pertanyaan enggak? Ada?
Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah? Sudah, Bu. Untuk pembagian kelompok, ini Ibu sudah nulis ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 itu di kelas A. Ya, 4, 5, 6 di kelas B, 7, 8, 9 di kelas C. Jadi tinggal menyesuaikan materi apa saja yang akan kalian bahas. Ya, Asrul kan ada Excel daftar nama teman-temannya kelas A, kelas B, kelas C. Nah, kelas B siapa yang bertanggung jawab, nanti yang membagikan, kayak gitu ya. Jadi jangan dilimpahkan kepada Asrul semua. Asrul kelas A, B atau C, Asrul? Izin Bu, aku di kelas A Bu, Asrul Bu. Oke, di kelas A. Jadi yang kelas B siapa? Ketua tingkatnya ada nggak? Yang sering Bu, jadi kalau di Rido ya? kalau sekarang ya sudah Bu, sudah dipilih Bu dari kelas A, kelas B, kelas C sudah Ya, semua, Bu. ada ya. Jadi minta tolong Ibu Tati dan Bu Silvi untuk koordinasikan perketuanya. Kelas B siapa, kelas C siapa. Oke. Kelas kelompok 1. Untuk Ya, Bu. tampilan jangan bergilir ya Bu Silvi, tetap diundi ya Bu Silvi Iya, yang tetap. Nah, Iya, Bu, tetap jadi diundi. artinya kelompok 1 sampai dengan kelompok 9 itu harus siap. 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 Ya, jadi bukan digilir. Ya, bukan digilir seperti misalnya 1, 2, 3 siap duluan. Ya. Kemudian 4, 5, 6 siap. 6. Kemudian 7, 8, 9 nanti gitu. Tidak seperti itu. Bisa saja tampil di pertemuan ke-6 ya Bu di Silvi ya. Di pertemuan ke-6 itu adalah Bu. Pertemuan 15 materinya. Bisa saja. Ya. Jadi disuruh siap aja Bu Silvi, maksudnya seperti itu. Ya. Jadi untuk materinya itu hanya untuk mengklasifikasi dari materi yang ada dalam 16 kali pertemuan itu. Tapi untuk diskusinya nanti kita undi. Acak. 9 kelompok itu tadi harus sudah disiapkan pertemuan saat kami mengajar. Jadi maksudnya saat kami kuliah gitu. Jadi ada pertemuan 2, 3, 4 sampai dengan pertemuan ke-5 itu mengajar. Mahasiswanya siapkan materinya. Ya. Seperti itu. Paham maksud saya, mahasiswa sekalian? Siap, paham, Bu. Oke, yang hadir 59 ya. 59 berarti yang nggak hadir 2 orang. Ya, 2 orang itu satu di antaranya yang ini ya, Kalimantan Sulawesi Barat. Sulawesi. Ada nggak? Tadi ada ya. Nur siapa tadi? Naswiranto ya? Siap hadir Bu. Hadir. Oke. Ya, Naswiranto ada. Jadi siapa 2 orang itu, Asrul? Tahu nggak? Tolong dicek. Jadi tidak. Bu, sudah tahu Bu, atas nama Rani Ariska dan Santi. Oke. Mungkin kita bisa screenshot ya. Sekarang Asrul, Ibu minta tolong di screenshotkan. Bu, dipandu oleh teman kita Bu, Muhammad Redo Bu. Ya, Redo, tolong ya Redo. Ya Bu, boleh Bu. Bagus ya, ini pertemuan pertama 96,72% yang hadir ya. Jadi ada 59 yang hadir, presentasinya 96,72% yang hadir. Bagus ya. Kita kasih aplaus, reward ya buat mahasiswa POI yang sudah bergabung nih. Ya, sudah bergabung karena biasanya dosen itu di pertemuan perdana ini, pertemuan pertama itu adalah tonggak dari penilaian sikap ya.
penilaian sikapnya. Jadi dia sudah kuliah di pertemuan pertama itu sudah bagus sekali. Artinya tanggung jawabnya sebagai mahasiswa untuk kuliah di materi itu sudah sangat besar. Ya. Nah, tinggal nanti peraturan keduanya kehadiran. Ya, bagaimana dengan kehadirannya? Tidak berarti tidak kita anggap hadir, tidak ada nilai plus lain. Dia tetap ada. Tanggung jawab untuk mau tadi ada. Dan saya dan Bu Silpi, Bu Hartati dan Bu Silpi tidak menghambat Anda untuk mendapat ilmu yang kami berikan, ya, untuk mengikuti perkuliahan. Tetap telatlah kamu 5 menit sebelum Assalamualaikum kita selesai masuk boleh. Dapatnya apa? Terserah, ya, terserah. Artinya tetap tidak kita anggap hadir dan juga tidak dapat ilmunya karena sudah terlambat banget, ya. Artinya plus minusnya juga ada. Tidak berarti sudah telat Asrul, udah keluar. Tidak seperti yang lain. Boleh ikut, tapi tidak dianggap hadir. Artinya presentasi kehadiran dia udah berkurang 1 kali. Sementara untuk ikut semester itu hanya boleh paling banyak 3 kali. Nah, mungkin nanti Bu Silpi akan berikan kesempatan. Kita tidak akan hambat mahasiswa untuk lulus tepat waktu, ya, dengan kuliah itu sehingga harus mengulang lagi 1 tahun kemudian. Tidak, ya. Bu Silpi akan memberikan tugas. Artinya dia tidak istimewa dong. Dia harus tidak sama dengan temannya yang hadir tepat waktu, ya. Presentasi kehadirannya cukup seperti itu, ya. Bu Silpi akan berikan tugas. Selesaikan tugas itu dulu baru boleh ikut semesteran. Begitu, ya. Jadi kalau kita sudah kontrakan seperti ini, Anda tidak akan protes dengan nilai. Ya, Anda tidak akan protes dengan nilai. Jadi kita fair orangnya, kita terbuka. Ya, seperti itu. Biasanya mahasiswa kan ingin kejelasan. Ngapo aku mah ini, kata orang Palembang, ya. Nah, kalau kita sudah buka-bukaan kayak gini, Anda boleh protes. Ya, nah, seperti itu. Mungkin seperti itu ya Bu Silpi, ya. Sudah biasa. Ya Bu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin cukup Bu Tati, ya. Iya. Kontrak kuliahnya, ya nanti diinformasikan lagi di grup nama-nama kelompoknya, materinya kayak gitu. Di hari Senin depan harus sudah siap semua kelompok 1 sampai kelompok 9. Oke, karena kita akan diacak, ya, dan kesiapannya. Kalau tidak siap, artinya nggak ada nilai tugas kelompok kayak gitu. Bu mau ngulang, boleh nggak? Ya kamu paling bisa ngulang itu pas pertemuan paling belakang, karena sudah tidak siap tadi kan? Begitu ya Bu ya? Iya. Ya. Pokoknya yang keluar dari undian itu harus siap. Makanya ya, harus siap. Kan tidak berdasarkan urutan 1 sampai 9. Biasanya, ya. Jadi yang 9 itu tidak bisa disuruh maju di pertama, tidak seperti itu. Di sini letak nilai tugasnya. Ya, bertanggung jawab dengan tugasnya. Ya, kaget dulu. Aku masih nomor 9 kok belum sekarang. Enggak seperti itu kalau kuliah sama Bu Hartati dan Bu Silpi, ya, tidak seperti itu, ya. Seperti itu, ya. Oke, cukup. Bagaimana Bu Tati? Ya, mungkin tidak ada pertanyaan lagi dari mahasiswa. Bu Silpi mungkin udah baca WA Ibu, ya. Ya Bu. Kita kan ada mata kuliah ilmu gizi ini ada reguler itu 2 kelas. Nah, kalau e-learning saya sudah tanyakan dengan ketua e-learning, bisa kita gabung Bu Silpi, ya, bisa di e-learning Bu ya. Iya. Ya. Enggak, di perkuliahan kita ini di perkuliahan di kita, Zoom ya. Iya. Di Zoom-nya Bu ya. Kita jadikan satu kelas Bu. Kita masukkan di dalam satu grup kelas kita dengan 5 kelas. Jadi e-learning kita ini. Jadi kita bisa misalnya sebutkan untuk kelas kelompok, ya, kelas kelompok di dalam perkuliahan e-learning seperti ini, seperti
tatap maya ya, tatap sinkron maya ini A, B, C, D, E atau 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin supaya tidak bingung karena di kelasnya Asrul dan kawan-kawan itu kan ada A, B, C. ABC. Kelas A, kelas B, C. kelas B. Kita buat Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1 kelas Indralaya reguler, 2 kelas Palembang, ya. Kemudian 3 kelasnya Asrul, 4 kelasnya siapa, 5 kelasnya siapa. Jadi ada 5 kelas kita bareng kuliahnya. Nah, untuk menentukan itu karena kita punya jadwal, Bu Silpi, mungkin kita nego lagi, kita lihat lagi. Jadi kita tidak usah 2 rumah, Bu Silpi, 1 rumah saja. Ya, maksudnya satu rumah sudah dibuat, Bu. Nah, yang kedua, grupnya sudah saya buat juga, Bu. Untuk kelas Palembang, di grup e-learning, kelas Indralaya juga, Penjaskes A, Penjaskes B, dan Penjaskes C di e-learning, Bu. Jadi, iya, jadi tinggal masuk, nanti otomatis masuk di kelas Tidak kelas C, masing-masing. Bu seperti Silpi. itu. Nanti kita tidak kelas C. Jadi kelasnya Asrul itu tidak kelas C. Kelasnya Asrul itu ada 3 kelasnya. Iya, maksud Silpi, Bu, kan kelas Asrul yang Expo itu namanya kalau di jadwal Penjaskes A, Bu, Penjaskes B, Penjaskes C. Nah, maksud Ibu gimana, Bu? Apakah itu sudah benar? Karena saya masukkan sesuai dengan jadwal yang sudah ada, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, Namanya. betul. Maksudnya betul. Kalau misalnya kita mau buat seperti itu, kelasnya kelompoknya Asrul A, B, C, ya. Kemudian D C, ya. kelas kita Indralaya Palembang. Bisa digabung, Bu Silpi. Oh, enggak. Satu Jadi rumah namanya saja ilmu gizi. untuk kelas Dasar-dasar ilmu gizi. Iya, memang satu rumah, Ibu. Ya, Bu, memang satu rumah. Cuman di dalam satu rumah itu dibagi lagi grup namanya, Bu. Grup kelas Palembang, grup kelas Indralaya, grup Penjaskes A, B, C, seperti itu, Bu. Sudah saya buat, Bu. Ya, sip. Ya. Ya, betul. Ya. Nah, untuk pelaksanaan kuliah, Tapi Bu, kalau gitu di nanti Zoom, membingungkan di sirendokannya, Bu Silpi. Jadi kita langsung kita bahas saja di kelasnya Asrul ABC. Nah, ya. di ini Indralaya tidak Palembang ABC. gimana, Bu? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Oh, gitu. Ya, jadi kelas Indralaya itu kelas 1 kayak gitu, Bu, ya, di grupnya. Iya, 1. Indralaya. Palembang 2. Di Palembang. Oke. 3, 4, 5. Coba tanya dulu nanti sama Danang ya. Tanya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Karena aku sudah buat seperti itu, sudah Bu. ngomong. Bantulah daripada repot 2 rumah kan. 1 rumah aja. Bisa dia bilang. Dia bilang bisa. Tapi tidak boleh kita katakan kelas C, kelasnya Arsul. Kalau kelas C berarti 1 kelas. Sementara enggak, kelas Bu. Dipisah, Bu, sudah, Bu. A, B, C, Bu. A, B, C, Bu. Jadi, penamaannya saja nanti kita bagaimana bagusnya supaya tidak membingungkan. Iya, Bu. Kalau ya, kelas jadi sudah betul. Ya. Ya, Bu. Jadi nanti kalau misalnya ada perubahan tinggal diganti nama grupnya aja, Bu, di e-learning-nya, Nama grupnya, Bu. ya. Jadi untuk sementara ini Expoy punya rumah sendiri di e-learning ya. Punya rumah sendiri. Direncanakan kita gabung untuk mata kuliah dasar ilmu gizi nanti bergabung dengan kelas reguler Palembang Indralaya kuliahnya ya. Jadi 1 rumah kita. Tapi tetap seperti biasanya ya masing-masing. Termasuk ini tugas sudah dibagi oleh Bu Silpi untuk materi 9 tadi ya. Seperti itu. Supaya nggak bingung nanti dosennya nih. Karena sama ya Bu Silpi kan kode mata kuliahnya kan? Iya, Bu, sama, Bu. Nah, kalau kode mata kuliah sama, kenapa kita harus repot di 2 rumah, 1 rumah aja? Iya, Bu. Paham ya itu mahasiswa sekalian, kita nanti akan berkolaborasi dengan nandakannya kamu adalah 1 ya. Kita satukan nanti. Biar saling sapa walaupun di dalam dunia maya ya. Enggak apa-apa.
bahwa kamu itu bersaudara, ya, tidak terpisah. Seperti itu. Ya, kita satukan dalam mata kuliah supaya bisa say hello, ya, tidak masing-masing. Karena kalian sudah menjadi bagian dari Universitas Sriwijaya. Seperti itu. Bagaimana kelompok Expoy? Setujukah kita gabung seperti itu? Sangat setuju sekali. Farid setujunya. Ya, sip kalau begitu. Tapi untuk pelaksanaan Zoom tetap berbeda, Bu ya, jadwalnya, Bu ya. Iya. Oke. Oke, gimana yang lain? Sudah? Sudah jelas dan paham ya? Mudah-mudahan sudah jelas. Kita akhiri aja, Bu Tati. Gimana, Bu? Oke. Apakah sudah difoto sebelumnya? Sudah difoto belum, Asrul? Sudah ya? Ya. Tadi Ibu lihat masih banyak yang mematikan kamera videonya ya. Jadi nggak enak kalau kita screenshot nama saja kalau di sini. Nah, nih Nadia, terus Lanang, Nurfadila, terus Emelia Sutrisnawati, Oki. Nah, tolong diaktifkan dulu sebagai memang bukti. Ya, ke bawah ini juga masih mematikan kamera videonya. Putra, terus Pratama, Fernando, siapa lagi nih? Rizky Rido. Ya, tolong diaktifkan dulu. Asrul, kita foto sekali lagi ya. Riko Nanda. Nah, Riko Nanda, Emrido Maliki ini dari awal perkuliahan Ibu lihat nggak mengaktifkan kameranya. Ada apa? Apa rusak atau gimana? Emrido Maliki sama Riko. Ya? Saya udah on cam, Bu. Tahu kalau Izin Bu, lagi ngurus motor Bu. Yang si Riko ini lagi sakit, Bu. Sakit apa Riko? Kenapa, Bu? Sakit apa? Sakit hati atau gimana Riko? Udah dari Atau- kemarin kayak enak badan, Bu. Jadi tapi masih tetap masuk. Dia di asrama juga soalnya. Iya, kan nggak enak badan tuh biasanya panas ya, panas. Tapi kan dia bisa berdiri ya, nggak duduk aja tampilin walaupun nggak ngomong, tampilin Iya, aja Bu, siap. wajahnya, ya. Siap. Putra, Nadia dari awal-awal itu, Ibu perhatikan, Ibu, ya. udah on cam dari tadi, Ada urusan Bu tadi Bu. udah on cam dari awal, tapi nggak tahu. Ada nggak layar ini Bu, teman-teman? Ya, ya. Jadi minta tolong kalau kuliah itu tinggalkan dulu kerjaan yang lain. Oke? Karena kamu sudah kuliah, kamu tinggal memilih mana yang paling penting, kuliah atau urusanmu. Nggak bisa dua-duanya. Kamu lagi di jalan kayak gitu, kamu pilih. Ya? Ya enggak Kalau boleh lah mau ini nah Bu Silvi, Iya. maaf Bu dosen saya lagi bawa kendaraan, ya enggak kuliah namanya. Oh, Iya kan? Masa sambil iya. bawa kendaraan kamu mau nge-zoom seperti ini? Enggak mungkin lah ya. Artinya kalau seperti kuliah namanya ya. Ini ada nih Bu Silvi nih, si Iya, Putra. jadi Ya, Putra tuh bilang, maaf Bu dosen, Putra. saya lagi bawa kendaraan. Kamu harus tahu jadwal ya, jadwalnya kuliah, kita ya kuliah, walaupun Kuliah. daring seperti ini ya. Artinya kita tetap di dalam satu ruangan kelas di dunia maya ya. Seperti itu, sinkron maya namanya. Jadi kita tetap ada tatap muka ya. Walaupun di dalam seperti ini, di dalam bukannya daring ya. Nah, luring kita di kelas enak duduk tahu ya Bu Silvi ya. Muhammad Ridho ya misalnya Siska gitu, tahu orangnya. Tapi kalau kita ini kita tahu baca, oh Muhammad Ridho ada,
tampilannya ada ya. Kemudian Siska juga hadir seperti itu ya. Nah, cuman etika kalau kita kuliah ya, moodnya dimatikan supaya nggak rame ya. Jadi mau ada suara apa nggak dengar, kita satu arah gitu ya. Nah, nanti kalau diminta ngomong, hidupkan. Muhammad Ridho ngomonglah semua seperti itu ya. Nah, jadi kita punya etika, punya cara ya. Tapi kalau misalnya semua menghidupkan, nanti nggak dengar ceritanya. Jadi kalau orang Islam nggak tumak nina nanti, nggak bisa diresepi. Nah, supaya nyaman, ada peraturan yang mengikat. Kalau Bu Silpi ngomong, Bu Tati matikan. Ya, kalau Bu Tati ngomong, Bu Silpi matikan. Supaya betul-betul kita rasakan apa yang dijelaskan itu. Ya, secara tidak langsung itu namanya memanusiakan. Halo Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf Bu, tadi lagi ke WC Bu. Siapa ini? Riko Bu, Riko. Riko? Iya Bu. Saya kok tahan ya 2 jam tidak ke WC. Kok kalian nggak tahan? Ya? Iya Bu, maaf Bu. Itu salah satu bentuk penghargaan juga ya. Salah bentuk penghargaan juga. Jadi mau persiapan kuliah, ke WC lah dulu. Ya. Sudah selesai, semua duduk manis. Kita saling menghargain ya. Jadi jangan dulu ke WC kalau sudah kuliah. Riko juga rambutnya masih panjang tuh. Ya. Cari model yang kira-kira tidak ada poni-poni itu, ya. Ya Bu, nanti diperbaiki Bu. Ya. Makasih Bu. Saya kalau ngabsen, ayo ambil sisir, taruh dulu ke bawah. Nah, kalau dia sudah sampai menutup mata harus dipotong. Ya, harus dipotong. Ya. Ya, Riko, untuk pertemuan ini dimaafkan karena kita masih di Zoom. Jadi peraturan yang saya sebutkan tadi itu ditoleransi dulu untuk sekarang ya, tapi untuk pertemuan besok sudah tidak ditoleransi lagi. Waktunya 5 menit sebelum, 10 menit sesudah masuk itu tidak hadir, boleh masuk tapi dianggap tidak hadir. Jadi kalau kita tidak keras selamanya kita tidak akan maju, karena majunya seorang bangsa itu orang yang punya tanggung jawab ya, disiplinnya itu adalah merupakan tanggung jawab yang tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Gitu. Ya. Seperti itu. Mungkin itu ya, Bu Silpi. Iya, Bu. Sudah difoto belum, Asrul? Asrul? Sudah. Sudah? Sudah. Oke. Aldo Muhammad Aldo Teja. Aldo Muhammad Aldo Teja, tolong ya. Hadir Bu. Aldo, rambutmu tuh panjang sekali itu Aldo, sampai ke telinga juga. Coba mundur dikit, coba Ibu lihat. Mundur. Turunkan rambutmu, turunkan ke depan. Coba Ibu lihat dulu. Aldo, tolong mundur sedikit. Turunkan rambutmu ke bawah. Bu, mau lihat dulu, coba. Turunkan, coba. Yang di bawah. Ini. Coba. Rambut bawah mana Bu? Turun. Rambutmu kamu turunkan seperti ini. Ibu mau lihat panjangnya sudah kena mata kayaknya tuh lebih. Ya. Tuh. Oke. Kamu mau jadi wanita apa gimana? Iya, kayaknya Enggak kok Bu. Cuman segini Bu. panjang itu. Aldo. Belakangnya juga panjang. Iya. Siap. Ya, oke. Kamu Makanya kalau kita kayak 5 gitu menit terus, sebelum Bu Silpi, 5 menit sebelum Ibu Iya, Bu. Silpi absen aja, lihat rambutnya. Suruh minggu depan bawa sisir. Ini sisir ke depan. Tuh ya, Aldo. Kelihatan sekali Aldo. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Sudah difoto ya, Asrul? Asrul? Halo? Apa Redo ya yang bantu ya? Muhammad Redo? Udah Bu, udah nih. Udah. Nah. Oke.
Ya, Nah Bu ya. Tati kita cukup aja Bu ya. Sudah jam Ya. 11.13. Terima Ya. kasih mahasiswa sekalian. Mohon maaf apabila Bu Tati dan Ibu Silpi ada salah-salah kata karena ini adalah kontrak kuliah. Awal dari kita mau memulai kuliah untuk pertemuan selanjutnya harus disepakati ya. Oke, Bu akhiri, Bu Tati akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, Ya. terima kasih Bu Tati, Ya, Bu mahasiswa Silvi, sekalian. sama-sama. Ya Bu. Apa nama? Loh, kok bisa? Nah, coba kamu ini tanya sama admin biar dibuka admin. Itu kan ada ininya, mata kuliah itu kapan kamu ambil, kapan itu kan sudah ada tuh. Ada nanti. Ya. Nah, cari dulu. Siapa yang ngajar?